Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading ya, seperti biasa. Temanya adalah kesan pertama kamu di matanya. Ya, kesan pertama kamu di matanya boleh kamu first impression kalian ketemu, atau pas dia lihat foto kamu. Kalau misalnya ya kenalnya dari sosial media gitu ya. Pokoknya apapun yang terbaca nanti aku kasih tahu. Oke. Agak lemes ya. Kenapa ya? Kemarin aku nggak upload video soalnya aku pusing ngurusin kerjaan ya. Dan mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa hal aja. Kalau misalnya nggak resonate, nggak usah baper, nggak usah sedih ya. Kalian bisa personal reading, kontaknya itu ada di description box video ini, nanti dicek press listnya. Tapi harap bersabar ya, mohon mengantri. Ya udah kita ini aku kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang ya, yang kamu mau tahu nanti pandangan dia seperti apa tentang kamu. Aku kasih waktu sebentar ya. Oke. Oke, udah sebentar aja, jangan lama-lama. Nanti keburu bulan Maret kalau kelamaan. Kita langsung mulai aja ya. Kesan pertama kamu di matanya. Mungkin kalian berawal banyaknya dari pertemanan atau persahabatan. Ini ya, general ya. Maksudnya bisa kamu sama dia pernah punya hubungan, atau kalian saat ini juga masih punya hubungan, atau kamu sama dia pernah deket dulu, kayak gitu ya. Nggak semuanya, maksudnya gini, nggak semuanya kamu sama dia itu in relationship, bisa aja deket atau sahabatan aja atau PDKT aja, gebetan ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian mungkin berawal dari pertemanan atau persahabatan ya. Iya, nggak semuanya kalian langsung kayak punya perasaan terus deket gitu, PDKT enggak. Ada beberapa dari kalian yang awalnya dimulai dari pertemanan ya. Kamu itu orangnya menyenangkan di awal-awal, ceria kali ya. Maksudnya ini jiwa-jiwanya tuh kayak welcome atau ceria, nice, ramah, kayak yang gimana ya kalau aku bayangin, entah pas kalian ketemu atau entah kalian dalam suatu obrolan, kayak kamu tuh welcome sama dia. Sesekali kamu tanya, oh kamu kayak gini ya, oh kamu kayak gitu ya, kayak seru aja gitu ngobrolnya di antara kalian. Ada juga mungkin yang kalian ketemu di saat suatu acara atau event, mungkin event apa yang kayak ada banyak orang, atau misalnya kalian lagi hangout bareng, atau ya lagi sama siapa lah mungkin ya, entah di satu komunitas atau di circle-nya siapa, terus kamu ada dan dia juga ada gitu. Ya bisa kamu sama dia mungkin dipertemukan di satu acara ya, yang unpredictable, ternyata ya kamu bisa ketemu sama dia gitu. Ada yang nggak disengaja juga pertemuannya ya. Ada yang dalam satu community yang sama, atau satu interest atau hobi atau pekerjaan yang sama juga ada. Menurut dia kamu itu mungkin seseorang yang beruntung. Ini beruntungnya general ya, macam-macam sih pandangan dia. Ada yang beruntung menurut dia kamu itu dilimpahkan atau dikelilingi banyak orang yang sayang sama kamu, atau mungkin kamu mempunyai keluarga yang sayang dan perhatian sama kamu. Kamu dikelilingi orang-orang yang peduli sama kamu, yang suka sama kamu. Iya, ada juga yang mereka tahu kalau kamu itu punya spirit guides atau ada penjaga, kamu itu ada yang jagain ya. Pokoknya intinya kamu tuh seseorang yang cukup beruntung. Terus ada yang mapan juga, dari kalian ada yang mapan, sejahtera gitu ya, entah finansial atau secara kebahagiaan, sejahtera.
Ada yang menurut mereka kamu itu agak kekanak-kanakan atau childish juga ada, tapi ada juga yang kamu itu manja. Maksudnya kekanak-kanakan tuh ya lebih ke manja ya. Kadang beberapa dari kalian juga orangnya sering memanjakan diri sendiri. Misalnya beli sesuatu buat diri sendiri, buat nyenengin diri sendiri. Tapi ada juga yang memang suka shopping, suka belanja ya. Agak-agak boros gitu. Ada yang suka belanja. Terus kalinya belanja tuh nominalnya cukup ini ya, fantastis, atau suka yang barang-barang fancy ya, yang mahal mungkin, yang pricey gitu. Kamu ini menurut dia punya intuisi yang bagus. Insting kamu tuh bagus, feeling kamu bagus terhadap sesuatu. Jadi kamu bisa mendeteksi mungkin orang itu bohong atau enggak. Kamu mungkin punya kemampuan juga, mungkin anak indigo atau apa. Pokoknya lebih banyak dari kamu ini orangnya intuisinya bagus ya. Feelingnya oke terhadap sesuatu. Jadi kayak susah dibohongin gitu ya. Nah, ada yang pertama ketemu mungkin mereka langsung tertarik sama kamu, kayak langsung interested. Kamu kayak punya ketertarikan yang bisa membuat dia tertarik, atau di antara kalian tuh ada keterikatan emosional yang cukup dalam. Misalnya sejak pertama ketemu atau pertama ngobrol, kok kayaknya deket banget gitu, bisa seseru itu ngobrolnya, kayak nyambung ya. Pokoknya ada keterikatan emosional di antara kalian ya. Ada perasaan-perasaan yang kayak apa ya, kayak deket banget, atau udah ngerasa langsung nyambung, atau ngerasa srek gitu satu sama lain. Ada yang beberapa dari kalian mungkin lebih dewasa dari dia usianya, atau ada juga dari kalian ini yang menurut dia sebenarnya kadang ya cukup dewasa juga sih, tapi agak pendiam ya. Tapi banyak juga dari kalian tuh yang orangnya jujur misalnya tentang ya menyampaikan sesuatu, jujur gitu, maksudnya dalam berkata-kata atau dalam omongan. Tapi ada juga yang mereka melihat kamu itu kayak apa ya, apa yang kamu tunjukkan itulah aslinya kamu menurut mereka. Apa yang mereka lihat dari kamu itulah aslinya kamu. Gak ada yang ditutup-tutupin, gak ada yang fake. Dia merasa kamu itu punya kuasa atas sesuatu, kayak punya power atau kuasa. Ada yang mungkin kayak kalian tulang punggung keluarga kalian, atau kalian mungkin punya kuasa atau power gitu di rumah atau di keluarga kalian, atau entah punya power di dalam pekerjaan, di suatu komunitas atau di suatu pekerjaan sebagai seorang pemimpin atau pemimpin dalam keluarga. Tapi kamu itu orangnya cukup cukup disiplin ya. Iya, pekerja keras, disiplin, teratur gitu. Maksudnya orangnya tuh teratur. Ada kan orang yang kayak yaudah lihat nanti aja deh, atau lihat aja nanti. Nah, kalau kamu tuh nggak gitu, teratur, penuh rencana, bisa juga disiplin. Mungkin kalian ketemu di saat salah satu dari kalian itu punya masalah, punya problem, lagi nggak baik-baik aja. Situasinya tuh yang gawat ya. Bisa kamu atau dia yang waktu itu lagi ada masalah pas kalian ketemu, atau pas kalian ada percakapan atau ngobrol ya. Tapi ada juga dari kalian yang kesan pertamanya ada yang agak cuek-cuek gitu. Bukan cuek sombong sih, tapi kayak mungkin gak gampang kali ya dekat sama seseorang yang baru. Ada juga setelah kalian misalnya ketemu atau ngobrol, terus kalian tiba-tiba menjauh nih, terus ada yang deket lagi, kayak gitu ya. Tapi ada juga yang setelah kalian ngobrol dan ketemu, ya kan, itu first time ya kalian ketemu atau ngobrol, gak lama kalian menjauh langsung. Entah gak komunikasi, entah misalnya ya emang tiba-tiba ngejauh aja gitu. Pokoknya ada yang ngejauh di sini aku merasanya ya. Kamu itu fokus kalau ngerjain sesuatu menurut dia ya. Kamu fokus, kamu bisa seteliti itu, sefokus itu. Terus kamu suka bantu orang, suka mengulurkan tangan buat orang lain, gak segan-segan buat bantu orang, buat mengulurkan tangan buat orang. Gak perhitungan mungkin ya kalau dalam membantu atau menolong orang.
orangnya kamu juga cukup berani ya, cukup berani. Terus kamu itu orangnya agak sangklek, sangklek atau saklek sih, sangklek ya, ngerti nggak sangklek tuh? Kalau udah eh, misalnya kamu punya pandangan terhadap sesuatu, nah kalau udah pandangan kamu A ya A gitu, pokoknya kamu percaya deh sama apa yang menurut pandangan kamu. Ngerti kan maksudku ya? Aku susah jelasinnya. Dan kamu itu seseorang yang bukan orang yang gampang rapuh atau bukan orang yang lemah. Menurut dia tuh kamu orangnya cukup kuat, cukup strong. Dan ada juga dari kalian yang kayak sering memberi kasih mereka kekuatan, ya. Entah kasih kekuatan, entah kasih support. Bisa juga. Sebenarnya kamu itu nggak gampang deket sama orang lain. Iya, makanya tadi aku bilang ada juga dari kalian yang pas setelah ketemu atau ngobrol terus tiba-tiba jadi menjauh gitu, lost contact. Ada juga yang nggak berhubungan lagi setelah bertemu atau setelah ngobrol. Kamu itu orangnya gampang capek, gampang lelah. Terus kalau misalnya ada masalah nih, atau ada satu case gitu, terus kamu yang kepikiran, terus langsung yang kayak malas ngapa-ngapain, langsung galau, langsung lemes gitu ya, langsung menjauh dari orang-orang ya. Kamu orangnya kadang gampang kecewa ya, baperan. Mungkin ada dari kalian yang kayak baperan atau sensitif, jadi kalau misalnya dikecewakan sama orang lain langsung kayak males gitu buat deket-deket lagi. Iya, ada yang gampang sensitif, gampang baper, kayak gampang sedih juga ada. Beberapa dari kalian itu punya bakat atau punya keahlian atau skill, apapun skillnya, apapun keahliannya ya. Ada yang suka nyanyi, suka dengerin musik, atau bisa main musik juga. Pokoknya bisa deh, kayak kalian bisa punya talenta atau punya bakat itu juga, atau senang dengerin musik. Ada juga. Kamu sama dia tuh kayak satu kesatuan yang kayak kalian tuh bisa kerjasama gitu. Kalau misalnya dalam satu project tuh kesannya kayak kalian bisa kerjasama dalam satu tim. Kamu itu kayak dalam satu teamwork sama dia. Kayak kamu sejalan aja gitu, sefrekuensi. Entah pemikiran, entah pendapat, entah apapun, kamu tuh bagaikan satu tim sama dia. Kamu itu orangnya menenangkan, kayak dia ngerasa aman dan nyaman deket kamu, ya. Dan kamu itu orangnya stabil, entah stabil finansial, entah stabil emosional, entah stabil pendirian kamu, ya. Pokoknya kamu itu stabil, seseorang yang stabil, seseorang yang kayak sosok-sosok dewasa gitu loh, stabil, entah stabil finansial, emosional, pendirian, omongan-omongan kamu gitu, bisa dipegang lah istilahnya. Bukan seseorang yang gampang berubah-ubah juga ya. Karena azan, kita istirahat dulu ya. Kayak yang tadi aku bilang, kamu kan orangnya agak sensitif nih. Ada yang kayak sensitif, baper, gampang baper. Jadi kamu juga kadang orangnya suka kepikiran, suka gampang khawatir, gelisah. Jadi kalau ada apa-apa tuh yang kepikiran, khawatir, takut. Ada juga dari kalian yang orangnya insecure, merasa ada gitu yang kurang di dalam diri kalian. Tapi kamu tuh orangnya peka ya, karena sensitif juga mungkin peka ya. Kamu orangnya peka, kayak punya apa ya, kalau sensitif kan biasa orangnya peka ya, entah sensitif baper ya. Kalau orang peka kan sensitif juga kan, tingkat kepekaannya lumayan gitu ya, di atas rata-rata. Kamu orangnya suka galauan, suka kepikiran banget. Menurut dia kamu itu orangnya menginspirasi, entah menginspirasi dia atau menginspirasi banyak orang. Bisa juga ya, kamu itu kayak inilah, punya apa sih, kayak
bisa menginspirasi orang lah, atau bisa menginspirasi dia. Pas awal ketemu atau pas awal ngobrol, dia tuh udah ngerasa nyaman sama kamu. Tapi tuh kamu orangnya, yang tadi aku bilang, karena orangnya kamu itu teratur, terus kayak ngikutin aturan gitu loh. Gimana sih aku ngomongnya? Lupa, bingung. Nah, jadi tuh kamu masih yang suka ngikutin peraturan, adat istiadat yang ada, aturan yang ada, entah aturan di keluarga, entah aturan common sense yang ada gitu. Nah, kamu tuh masih suka ngikut-ngikut aturan kayak gitu. Kamu itu suka berkompetisi sama orang lain atau sama apapun, dan kamu sama dia juga sering konflik, ya. Sering ribut, sering debat lah, apa aja lah kamu sama dia. Kamu itu orangnya kalau misalnya ada sesuatu diomongin, didiskusiin, dibahas. Karena kamu kadang orangnya tuh gampang frustasi. Jadi kalau ada apa-apa kan kepikiran. Makanya kalau ada masalah tuh pengennya cepet-cepet diberesin, cepet-cepet diselesain, ya. Kamu itu orangnya kadang punya kepercayaan sendiri terhadap sesuatu. Kamu percaya A nih, ya udah itu pandangan kamu bakalan kayak gitu terus mindsetnya kamu. Tapi kamu nggak mau yang kayak dengerin orang lain, kamu nggak suka diatur-atur orang lain, kamu nggak suka misalnya orang lain ngasih tahu apa ke kamu nih atau ngomong apa terus kamu dengerin, itu kamu nggak suka. Intinya kamu kayak punya kepercayaan sendiri deh terhadap sesuatu. Kamu punya kepercayaan sendiri, punya mindset sendiri terhadap sesuatu. Ya mungkin kamu seseorang dari masa lalunya dia. Mungkin kalian saling mencintai, kamu punya perasaan yang sama kayak dia juga. Dan aku lihat di sini ya ada dari kalian juga yang punya hubungan in relationship, entah sekarang atau dulunya, ya. Kamu itu bisa menyeimbangkan dia. Misalnya gini ya, kalau dia lagi marah atau emosi, kamu yang tenangin dia, menyeimbangkan keadaan, menyeimbangkan emosionalnya dia, supaya keadaan dan emosinya juga baik-baik aja. Ada dari kalian yang udah nggak komunikasi sekarang, atau dulunya setelah ketemu langsung nggak komunikasi, atau intinya kamu sama dia pernah lah di dalam hubungan yang nggak berkomunikasi. Ada juga yang sampai sekarang nggak komunikasi, ya. Dan kamu itu orangnya nggak suka terlibat banyak hal. Tuh maksudnya kamu nggak suka melibatkan diri di suatu acara atau di suatu komunitas atau di suatu perkumpulan gitu. Misalnya ada project apa atau ada acara apa gitulah intinya, ya. Bingung aku juga jelasinnya. Ada acara apa atau ada suatu perkumpulan apa, nah kamu tuh nggak suka melibatkan diri kamu dengan banyak orang, berhubungan dengan banyak orang, mungkin gitu kali ya. Kamu orang yang suka ketenangan, suka menyendiri, suka kesendirian, kayak suka-suka yang kayak meditasi gitu juga kamu suka. Intinya kayak waktu dimana kamu bisa menenangkan diri kamu sendirian, kayak menyepi gitu loh. Dan kamu suka ketenangan, suka menenangkan diri. Kamu itu tipe yang yang suka approach orang duluan, atau di antara kamu sama dia, kamu yang lebih sering mendekati dia duluan, baik-baikin dia duluan, atau kamu lebih sering yang kayak menghampiri dia duluan juga. Kamu sama dia tuh hampir mirip, kayak punya hobi atau sesuatu yang sama atau mirip. Entahlah, kamu sama dia ada kemiripan, entah kemiripan dalam soal karakter, hobi, kesukaan yang sama, atau situasi nasib yang sama. Pokoknya bagaikan reflection kamu sama dia. Ada juga mungkin kamu sama dia twin flame, jiwanya kembar. Kalau misalnya kamu karakternya emosional, ya dia juga kurang lebih sama emosional, ya.
Kalau kamu tipe orangnya yang cuek, pasif, ya dia pun sama kayak gitu. Tapi kamu itu berjiwa bebas. Tadi aku bilang kan kamu nggak suka diatur atau dikekang sama orang lain, nggak suka disuruh-suruh, dan kamu juga berjiwa bebas. Terhadap apapun kamu tuh open minded. Kamu punya pandangan yang luas dan terbuka terhadap sesuatu. Apa aja, misalnya apa ya? Pokoknya kamu punya mindset atau apapun terbuka deh terhadap sesuatu. Bukan tipe-tipe orang yang pikirannya sempit, bukan tipe-tipe orang yang pikirannya dangkal. Iya, kamu tuh berjiwa bebas, pikirannya juga bebas. Banyak dari kalian yang kayak orangnya ini penuh pengharapan. Bukan tipe-tipe orang yang putus asa, ya. Penuh pengharapan, penuh cita-cita, penuh keinginan juga. Dan ada juga dari mereka mungkin menganggap kamu itu orangnya terbuka sama dia. Pokoknya mungkin apapun kamu ceritain ke dia, ya, atau mungkin apapun kamu terbuka sama dia, open, nggak ada yang ditutup-tutupin. Yang tadi aku bilang di awal, kamu itu kan orangnya jujur mungkin. Apa yang dia lihat lah itulah kamu aslinya. Kayak gampang ketebak gitu ya. Ada dari kalian yang mungkin ya udah menikah juga, ya. Kamu orangnya itu nice, friendly, ramah sama orang tuh, suka murah senyum, dan kamu tuh orangnya kadang apa ya, percaya diri aja gitu, ya, percaya diri sama pandangan kamu atau sama kemampuan kamu. Oh, aku bisa nih, walaupun ada beberapa sisi diri kamu yang insecure kadang, ya. Selain kamu punya power, punya kekuasaan, kamu tuh kayak punya otoritas. Ada juga dari kalian yang suka ngatur-ngatur nih, entah kamu ngatur suka dalam hubungan, ngatur-ngatur, entah kamu suka ngatur dia harus kayak gini, harus kayak gitu, ya. Kamu itu apa ya, pokoknya kalau deket sama kamu tuh kayak nyaman, aman, dilindungi. Mungkin beberapa dari kalian juga orangnya suka melindungi orang lain atau suka melindungi dia, menjaga dia. Jiwa-jiwa yang nurturing mungkin, bisa melindungi, menjaga, mengasuh, memelihara gitu ya. Peduli dan perhatian. Kamu orangnya mau fight, terus penuh ambisi terhadap sesuatu, keinginan, kan penuh cita-cita kan, aku bilang di awal. Orangnya berani, mau maju. Ada juga yang kayak kalian tuh nggak ada takutnya, istilahnya apa ya, ya jiwa-jiwa pemberani, nggak ada takutnya. Pas kamu sama dia kesan pertama ya, kamu tuh banyak senyum, orangnya nice, banyak senyum, welcome sama dia. Ada banyak dari mereka tuh yang kayak penasaran sama kamu, kayak ini orang bikin penasaran deh, ini orang aslinya gimana sih, atau dia punya inilah kayak keinginan pengen tahu tentang kamu karena penasarannya juga. Banyak dari kalian ini yang menurut dia tuh orangnya polos, mungkin saking baiknya jadi dilihatnya kayak polos gitu kali ya, gak ada jiwa-jiwa jahat gitu, mungkin gak ada jiwa negatif, jadi jiwanya tuh polos. Kan tadi kan apa yang dilihat ya itulah hasilnya kamu menurut mereka. Setelah melihat kamu, entah gimana mereka berpikir kayak mereka menjalani suatu kehidupan yang baru. Entah kamu sama dia punya hubungan, ya jadi punya hubungan yang baru. Entah pas baru kenal langsung sedekat itu, ya, karena baru kenal. Tapi ada juga yang kamu sama dia mungkin pas kenal itu dikenalin sama seseorang. Entah dari pihak kamu atau pihak dia dikenalin. Ya. Ada juga yang setelah lihat kamu nggak tahu gimana, ini dia halu atau gimana, mereka kayak ngerasa nah inilah kehidupan awal yang baru menurut mereka kayak gitu. Kenapa mereka berpikiran kayak gitu ya, maksudnya ya jauh juga pikirannya sampai ke situ-situ. Aku bilang tadi kan mereka orangnya mau menjaga dan melindungi kamu. Nah mereka itu mau yang kayak pasang badan atau mereka mau maju. Setiap ada orang yang jahatin kamu, yang nakalin kamu,
yang berbuat nggak baik sama kamu, mereka tuh mau maju, mau menjaga kamu, mau membela kamu juga. Pokoknya siap siaga gitu deh orangnya ya. Kamu juga orangnya mau action, mau gerak, mau effort, mau usaha ya, mau maju orangnya. Bukan tipe-tipe yang diam di tempat gitu. Kamu juga orangnya berjiwa bebas, penuh petualangan, suka berpetualang juga. Kamu sama dia suka ngelakuin sesuatu yang bareng nih. Ngapain nih, ngelakuin apa nih? Nggak tahu sih, pokoknya ada sesuatu yang kalian tuh suka lakuin bareng. Ada yang positif sih sebenarnya, tapi ada juga yang negatif ya. Apalagi kalau misalnya di antara kalian ya, misalnya ingin memutuskan sesuatu ya, misalnya decision atas sesuatu lah. Nah, kamu sama dia tuh saling sharing dan bertukar pikiran. Misalnya kamu bantu dia dalam memutuskan sesuatu. Nah, kamu kasih pandangan kamu kasih pemikiran kamu, pendapat kamu ke dia gitu. Pokoknya siapapun deh dalam memutuskan sesuatu kalian sharing. Ada juga yang ngerasa kamu ini sebuah pilihan. Iya. Mungkin gini ya, kalian baru deket ya. Ada juga yang baru deket terus langsung punya romantic feelings kan. Nah, dari situ mereka berpikir ya mungkin mereka juga deket sama yang lainnya. Jadi mereka ngerasa ya kamu itu sebuah pilihan buat mereka. Ya, satu di antara pilihan-pilihan yang lainnya juga. Kadang kamu orangnya cuek juga sih menurut mereka ya. Kamu punya ambisi, kamu optimis terhadap apapun yang kamu lakuin. Kamu tipe-tipe yang yakin dan percaya sama diri kamu sendiri, sama kepercayaan kamu, what you believe gitu. Kamu berjiwa bebas, suka berpetualang, optimis, punya hasrat, punya passion dalam apapun yang kamu lakukan. Kamu percaya sama diri kamu kalau kamu tuh bisa gitu. Pokoknya kamu punya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi buat diri kamu sendiri ya. Dia itu entah sih, dia ngerasa pas ketemu kamu dia punya hasrat, punya passion. Yang tadi kan ada dari mereka yang langsung tertarik sama kamu kan, langsung interested. Jadi dia ada rasa penasaran sama kamu, ada rasa mau deket, ada rasa pengen tahu lebih tentang kamu, ada yang punya hasrat langsung gitu ya, kayak punya magnet tuh, langsung pengen deket aja gitu sama kamu. Kayak susah lepas ya, punya hasrat, punya passion di situ ya. Dan kamu tuh orangnya bertanggung jawab. Kalau melakukan sesuatu tuh kamu bertanggung jawab, terus totalitas juga. Iya, ngerjain sesuatu penuh keseriusan, bertanggung jawab, totalitas. Tapi orangnya juga gampang stres. Saking banyak tanggung jawab ya, saking banyak tugas atau urusan kamu suka stres. Iya, suka stres deh, suka kepikiran, gampang frustasi, gampang khawatir, gampang gelisah. Kamu itu orangnya suka bingung-bingung, atau pertama dia ngelihat kamu, kesan pertamanya kamu itu bikin dia bingung atau membingungkan menurut dia. Mungkin orangnya ini kali ya, bingung dalam memilih. Ada juga jiwa-jiwa Libra gitu kan, bingung memilih. Tapi ada juga dari kalian yang bikin mereka bingung. Entah deh sikap kamu mungkin kenapa terus mereka bingung gitu ya pas pertama kenal kamu ya. Kamu sama dia tuh satu frekuensi, satu vibrasi yang sama, satu kesukaan dan hobi yang sama mungkin, atau nasib yang sama yang tadi aku bilang ya. Kamu orangnya cukup sabar dalam menunggu, atau sabar sama dia, atau sabar mungkin pas kalian ketika ada masalah. Kamu orangnya perhatian, suka manjain dia juga mungkin, gampang beradaptasi, gampang deket sama dia juga. Orangnya baik, kamu tuh penuh cinta kasih. Terus kalau melakukan apa-apa tuh penuh pakai hati, dengan senang hati. Ya, pakai hati, ikhlas atau tulus gitu kali ya. Kalian pernah ada di momen kayak kalian mengerjakan sesuatu bareng-bareng atau sama-sama, atau kalian saling mendukung atau saling support ya.
Nah, di sini tuh jelas banget kamu tuh orangnya idealis. Punya pendirian itu susah diubah ya. Mungkin tegas juga. Ada yang dari kalian itu tipenya romantis, ya, atau kalian sama-sama punya romantic feelings lah ya. Tapi ada juga yang romantis, misalnya ngasih sesuatu, entah gift, materi, atau sesuatu bingkisan ya, yang berupa yang berwujud. Tapi ada juga yang berupa apa ya, ada yang berupa dukungan verbal atau moral aja gitu ya, atau dukungan kata-kata, atau ya suka nyemangatin dia juga. Mungkin mereka menyangka kalau kamu sama dia itu entah bertemu, entah kalian komunikasi, mereka menyangka kalau kamu itu dipertemukan sama dia itu seperti sebuah takdir ya. Emang kalian sengaja dipertemukan sama semesta, dan kalian sama-sama saling gak bisa menghindar sama pertemuan itu. Ada juga yang nyangka kalau kamu sama dia itu apa ya, kayak hubungan karmik, punya karma di dalamnya gitu ya, entah karmanya dari mana. Tapi ada juga yang merasa kayak salah satu dari kalian itu bakalan menerima karma dari hubungan kalian, entah kamu atau dia ya. Ada yang ngerasa kamu itu penuh tujuan, penuh cita-cita. Tapi ada juga dari mereka yang ngerasa kamu itu tujuan hidupnya. Misalnya apa ya, keinginan dia mungkin mau menikah sama kamu, entah punya hubungan serius sama kamu. Pokoknya kamu kayak tujuan akhirnya dia. Banyak dari kalian itu yang sukses. Menurut dia kamu itu orang yang sukses. Entah sukses secara materi, atau kalian punya apa aja, atau kalian banyak lah orang yang senang dan dekat kalian. Jadi menurut mereka itu kamu orang yang sukses. Kalau apa ya, kamu juga orangnya feminin menurut mereka. Entah manis kelakuan kamu, entah kamu manis karena nice, friendly, atau kamu itu orangnya kemayu ya, kayak feminin gitulah pokoknya. Kayak ada jiwa-jiwa femininnya. Walaupun misalnya kalian maskulin, bisa juga ada jiwa feminin kan. Kalau kalian tuh orangnya sabar, terus apa ya, manis, sweet, nah itu kan agak-agak feminin juga. Kamu orangnya, banyak dari kalian itu yang cerdas, intelektual mungkin. Jadi kalian itu suka belajar, entah belajar akademik atau belajar apapun lah, belajar hal-hal baru, kalian juga suka. Kamu itu memberikan pencerahan mungkin buat dia, buat hidupnya dia. Kamu membawa aura yang baik, aura positif. Atau banyak dari kalian juga yang orangnya itu auranya positif, cerah, auranya baik, bagus, bukan negatif dan bukan toksik. Banyak dari kalian ini yang mapan, yang udah sukses, hidupnya penuh pencapaian, punya ini itu, atau sudah mencapai ini itu juga. Kamu itu ibaratkan seseorang yang dekat banget sama dia. Ketika dia punya masalah, dia bisa cari kamu. Ketika dia punya masalah, dia bisa cerita sama kamu. Ketika dia misalnya punya masalah atau apapun deh situasi dan keadaannya, dia pasti hubungin kamu atau cari kamu. Pasti kamu juga tahu kalau dia juga nggak baik-baik aja. Banyak dari kalian juga yang orangnya itu cukup religius, hubungan kamu sama Tuhan kamu mungkin juga dekat, atau kamu itu seseorang yang percaya sama ketuhanan, sama agama, kepercayaan, atau kamu itu orangnya mungkin rajin ibadah ya, tingkat kepercayaan kepada Tuhan kamu baik, bagus, kamu seseorang yang percaya akan Tuhan. Kamu suka bersosialisasi kadang-kadang, dan kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang dia tuh tahu kebiasaan kamu entah apa sih ya, bisa kebiasaan buruk atau kebiasaan baik, mungkin pokoknya dia tahu deh. Kamu itu membuat dirinya itu berkembang, bertumbuh, berkembang. Kamu itu orang yang selalu mau berkembang juga, bukan tipe-tipe yang pasif, diam aja, nggak ngakuin apa-apa. Tapi kamu orangnya mau berkembang, mau berjuang, mau fight dalam hidup kamu. Banyak dari kalian itu yang punya jiwa-jiwa kreatif, penuh ide, penuh kreatif, penuh apapun lah yang kamu lakuin ya. Ada yang pas ketemu atau ngobrol sama kamu tuh kayak kamu jaga jarak atau menutup diri dari mereka ya.
Jadi kayak nggak mau deket, nggak mau terlalu deket gitu. Pokoknya mereka bisa lihat kalau kamu tuh kayak jaga jarak atau nggak mau langsung bisa deket gitu sama mereka. Iya, karena kamu mungkin punya trauma atau punya masa lalu yang kelam atau apa, jadi kamu kayak menutup hati dari dia atau menutup hati dari siapapun, atau kamu takut sakit hati, jadi kamu kayak menjaga jarak, kasih batasan atau menutup diri dari dia first time kalian ketemu atau ngobrol. Kamu orangnya penuh kejutan, entah kamu suka kasih surprise ke dia atau kamu tuh suka yang tiba-tiba ngelakuin ini, tiba-tiba mungkin ngucapin ini ke dia. Nah, kamu itu penuh kejutan menurut dia. Ya, ada juga dari mereka yang suka gitu sama kejutan-kejutan kamu ya. Kamu punya addiction atau adiksi terhadap sesuatu, entah positif atau negatif ya. Ya, ada juga yang mungkin punya addiction sesuatu yang negatif. Addiction negatif tuh apa? Misalnya kamu suka ngerokok gitu. Itu contoh ya. Kamu tuh ngerokok terus kayak gitu misalnya. Ya. Kamu orangnya penyabar, orangnya tegas, konsisten terhadap sesuatu. Kalau pikirannya A ya A terus gitu. Gak gampang berubah. Kamu juga orangnya rajin, penuh semangat, rajin ngelakuin sesuatu gitu, rajin. Penuh hasrat, penuh semangat ya. Oke, ini aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku mungkin gak ada zodiak dan inisial namanya ya, karena dianya itu ya dia ya, kamu tahu dia yang lagi kamu pikirin dan lagi kamu fokusin. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.